Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini mengenai pola interaksi dan ketergantungan di antara komponen biotik. Oke, kita akan membahas mengenai pola interaksi ekosistem. Nah, pola interaksi ekosistem ini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama itu ada netralisme, yang kedua itu ada kompetisi, yang ketiga itu ada predasi, yang keempat itu ada parasitisme, yang kelima itu ada mutualisme, dan yang keenam itu ada komensalisme. Mungkin kalian sudah memahami tiga materi ini, yakni parasitisme, mutualisme, dan komensalisme pada saat kalian belajar di sekolah dasar. Sekarang kita akan membahas mengenai netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya adalah kambing dan kodok di suatu habitat di lapangan rumput, kambing makan rumput di siang hari, sedangkan kodok makan serangga di malam hari. Itu merupakan salah satu contoh dari netralisme. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Nah, kompetisi terjadi jika kedua individu mempunyai kebutuhan yang sama, namun lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang banyak. Persaingan ini dapat terjadi di antara sesama jenis atau antar jenis yang berbeda. Sarana pertumbuhan yang sering menjadi pembatas menyebabkan persaingan adalah contohnya seperti air, nutrisi, cahaya, dan ruang. Contoh dari kompetisi ini adalah persaingan antara belalang dengan ulat, kambing dengan kelinci, dan ikan mujair dengan ikan lele jumbo. Itu merupakan contoh dari kompetisi. Selanjutnya, predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa atau predator adalah hewan yang memangsa atau memakan, sedangkan mangsa prey adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Di dalam predasi dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu, misalnya antara tikus dengan ular, kijang dengan harimau dan zebra, dan singa. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Apakah kalian bisa memahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Parasitisme. Parasitisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenisnya, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Nah, parasitisme ini tidak baik sekali ya. Yang satunya diuntungkan dan yang satunya malah dirugikan. Nah, contoh dari parasitisme ini mungkin kalian sudah tahu. Ayo, coba kalian pikirkan, apa contoh dari parasitisme? Ya, benar. Contoh dari parasitisme ini yakni benalu dan tali putri yang hidup sebagai parasit pada ranting pohon, serta berbagai jenis cacing dan bakteri yang hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia.
Itu merupakan contoh dari parasitisme. Kita sebagai manusia tidak boleh parasitisme terhadap manusia yang lainnya ya. Oke, selanjutnya mutualisme. Mutualisme ini interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Misalnya, contoh dari mutualisme ini tanaman bunga dan hewan penyerbukan. Jadi, hewan ini membantu bunga dalam proses penyerbukan. Itu merupakan hubungan dari mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme ini merupakan interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain ini tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Jadi yang satunya diuntungkan, akan tetapi pihak lainnya itu tidak merasa dirugikan. Contoh dari komensalisme ini nih, misalnya ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ini mereka saling menguntungkan namun tidak saling merugikan. Ini merupakan contoh dari komensalisme. Selanjutnya, saling ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama itu ada rantai makanan, yang kedua itu ada jaring-jaring makanan, yang ketiga itu ada piramida makanan, yang keempat itu ada aliran energi. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Bagaimana ya proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan? Jadi, rantai makanan ini memiliki struktur. Yang pertama itu ada produsen, yang kedua itu ada konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3, atau yang disebut dengan pengurai. Contoh dari rantai makanan ini merupakan, kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan contoh dari rantai makanan. Tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan burung elang, lalu burung elang mati dan menjadi pengurai. Ini merupakan contoh dari rantai makanan. Rantai makanan tadi itu adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Terus di dalam rantai makanan tadi kan ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3 atau pengurai. Jadi ini merupakan produsen. Produsen ini pada bagian tumbuhan. Ini merupakan konsumen tingkat 1, yaitu pada tikus. Ini merupakan konsumen tingkat 2 pada ular, dan ini merupakan konsumen tingkat 3, serta ini adalah pengurai. Jadi, apakah bisa dapat dipahami? Oke, yang kedua itu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaringan. Jadi, jaring-jaring makanan ini jangkauannya lebih besar dari rantai makanan. Coba kalian lihat pada gambar slide yang sudah ditampilkan ini. Ini jangkauannya lebih besar dari rantai makanan ini. Jadi, di dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini jangkauannya lebih besar daripada rantai makanan, seperti itu. Oke, selanjutnya piramida makanan. Piramida makanan ini merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai dengan konsumen puncak. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini merupakan gambar dari piramida makanan, di mana di dalam piramida makanan ini produsen, nah ini produsen selalu menempati dasar dari piramida, sedangkan konsumen itu merupakan puncak dari piramida sebagai karnivora terbesar seperti singa. Di sini ada
elang, terus menempati puncak piramida. Nah, di sini merupakan konsumen puncak. Konsumen puncak di sini ada elang, ada ular. Ini merupakan dari piramida makanan. Piramida makanan ini ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Ini merupakan gambaran dari piramida makanan. Bagaimana? Apakah dapat kalian pahami? Jika kalian ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan lanjutkan ke aliran energi. Oke, jadi aliran energi ini merupakan cahaya adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Jadi, di dalam tumbuhan hijau itu kan nantinya akan dimakan oleh herbivora. Nah, zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi di dalam dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas. Menjadi energi panas, menjadi energi gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi perpindahan energi ini tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi ini merupakan hubungan saling ketergantungan di antara komponen biotik. Yang pertama tadi ada rantai makanan, merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Yang kedua, jaring-jaring makanan, ini merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring. Nah, jaring-jaring makanan ini cakupannya lebih besar daripada rantai makanan. Tadi sudah kita lihat pada gambar ini. Ini merupakan jaring-jaring makanan yang cakupannya lebih besar daripada rantai makanan. Rantai makanan ini hanya merupakan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, atau yang disebut dengan pengurai. Selanjutnya, piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai konsumen tingkat puncak. Nah, piramida makanan tadi di mana produsen, nah kita lihat pada gambar, produsen merupakan selalu menempati dasar dari piramida, sedangkan konsumen ini merupakan puncak dari piramidanya. Sedangkan aliran energi tadi adalah sumber energi. Jadi tumbuhan hijau ini memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Nah, apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, nah zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke dalam tubuh herbivora tersebut. Berarti terjadilah perubahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Di situ terjadi perubahan energi sampai dengan tahap selanjutnya. Alhamdulillah, materi mengenai ekosistem sudah selesai. Berarti kita tinggal ini latihan-latihan soal ya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Semangat terus ya.